ikut Petren tuh bukan pilihan, kewajiban. Kenapa? Blow on kalau nggak ikut. Di antara 22 orang itu, ada teman saya yang istrinya sampai meninggal dunia karena stres, menunggu uang pesangon dibayarkan. Ada juga teman saya yang sampai cerai karena masalah ekonomi setelah di PHK. Lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid. Menunggu pesangon yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur untuk ex karyawan Petren milik Yusuf Mansur ini, beberapa orang akhirnya menerima sesuatu hal yang mereka tidak inginkan, teman-teman. Ada yang kemudian akhirnya sampai bercerai dengan istrinya. Ada yang juga karena istrinya stres menunggu pesangon itu dibayarkan, saking stresnya sampai kemudian akhirnya meninggal dunia, teman-teman. Inilah yang tidak kami inginkan, teman-teman. Bukan saja kerugian finansial yang dialami oleh para korban, bukan saja kerugian materi yang dialami oleh mereka, tapi sampai kemudian akhirnya kehilangan nyawa. Memang kita tidak tuduh secara langsung bahwa mereka meninggal karena uang yang pesangon yang mereka tunggu tidak dibayarkan, tapi sedikit banyak ada pengaruhnya, teman-teman. Orang mungkin frustasi, stres, akhirnya banyak pikiran, harusnya mungkin ada utang yang perlu dilunasi, kebutuhan, tapi karena pesangon yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur ini tidak kunjung diberikan, akhirnya mereka kemudian makin stres, teman-teman. Tentu teman-teman yang mengikuti channel kami masih ingat juga dengan Ustadz Nurholik. Ini orang yang sudah cukup berumur, yang juga waktu beliau hidup, almarhum, itu gencar menagih uangnya kepada Yusuf Mansur gitu. Sampai akhirnya juga Ustadz Nurholik ini meninggal dunia, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya di sana. Hak yang dia tuntut kepada Yusuf Mansur itu tidak dia dapatkan, dan kami berdoa semoga kemudian beliau mendapat keadilan di pengadilan akhirat, teman-teman. Tentunya ini kemudian akan diganti gitu, entah kemudian pahala atau apapun itu, yang jelas Allah punya perhitungannya sendiri, teman-teman. Baik, ini ada sebuah berita dari pikiranrakyat.com. Ini pertanggal 31 Juli 2025, diposting jam 8.14 waktu Indonesia Barat. Penulis Hendro Susilo Husodo, editor Rahmi Nur Fajriani. Ini dari pikiranrakyat.com. Ex pegawai Petren milik Yusuf Mansur tuntut pesangon 1,8 miliar. Puluhan mantan karyawan PT Veritra Sentosa Internasional yang menaungi merek Petren menuntut hak pesangon senilai 1,8 miliar. Didirikan pendakwa Yusuf Mansur, perusahaan jasa pembayaran itu melakukan pemutusan hubungan kerja PHK pada 2019 hingga 2022. Sebenarnya ada banyak karyawan Petren yang menuntut haknya karena mereka ini tidak digajikan. Kalau saya hitung-hitung ini banyak sekali, teman-teman. Kalau saya runut saja dari orang-orang narasumber yang diwawancarai oleh Pak Darso Arif, ini luar biasa, teman-teman. Saya masih ingat ada Ibu Aisyah yang juga mengatakan belum mendapatkan gajinya, yang saya tidak tahu sampai hari ini apakah kemudian dia sudah mendapatkan atau belum, karena kita juga belum mendapatkan informasi terupdate. Yang jelas terakhir Ibu Aisyah mengatakan sampai hitungan miliar gaji yang tidak dibayarkan, teman. Lalu saya ingat saya ada juga security yang juga diwawancara oleh Pak Darso Arif, di mana juga beliau mengatakan dia juga belum mendapatkan gaji yang dijanjikan oleh pihak Petren ini. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Yusuf Mansur. PT VSI didirikan oleh tokoh publik dan pendakwa Yusuf Mansur dan sempat mencuri perhatian publik dengan produk Petren, aplikasi pembayaran digital berbasis syariah yang menyasar komunitas muslim. Namun dalam beberapa tahun terakhir perusahaan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk masalah keuangan yang mengakibatkan gelombang PHK dan konflik ketenagakerjaan. Salah satu mantan pegawai, Dery Syarif, mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah berulang kali berupaya menagih hak mereka. 2 kali meditasi bipartit dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, namun tak membuahkan hasil. Kalau teman-teman masih ingat, kami juga sering mengulangi membahas ada beberapa karyawan yang dimediasi oleh Disnaker Bandung yang dibantu oleh dan didampingi oleh Pak Zaini Mustafa. Itu sempat kemudian menemukan kesepakatan bahwa pihak Petren Yusuf Mansur ini bersedia menyanggupi membayar total gaji karyawan ini senilai kurang lebih 500 juta lebih dengan cara dicicil.
selama beberapa bulan, kurang lebih 6 bulan, 70-an juta per bulan. Namun mirisnya lagi-lagi pihak Pajtren ini mengingkari janjinya, yang mana mereka hanya membayar sekali saja, teman-teman. Seterusnya sampai hari ini sepanjang yang saya tahu itu tidak ada pembayaran lagi. Setelah di PHK, yang sehari-hari di rumah sempat berencana mau bikin usaha ekspor impor dari uang pesangon, tapi cuma cari 4 juta dari yang seharusnya 136 juta. Akhirnya tidak jalan karena kurang modal, ujar Dery saat ditemui di Bandung Rabu 30 Juli 2025. Dery juga menyampaikan bahwa dampak PHK tanpa kompensasi sangat berat bagi para mantan pegawai. Beberapa mengalami tekanan mental dan ekonomi yang parah. Di antara 22 orang itu, ada teman saya yang istrinya sampai meninggal dunia karena stres, menunggu uang pesangon dibayarkan. Ada juga teman saya yang sampai cerai karena masalah ekonomi setelah di PHK. Lanjutnya, kuasa hukum para mantan pegawai Imas Syahdah menjelaskan bahwa meskipun jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai lebih dari 100 orang, hanya 22 orang yang memilih menempuh jalur hukum secara formal. Mereka kini mengajukan tuntutan melalui proses mediasi tripartit di Dinas Tenaga Kerja di Snaker, Kota Bandung dengan nilai total pesangon sekitar 1,8 miliar. Setelah 2 kali mediasi pada 2023 dan 2024, pihak perusahaan hanya memberi janji-janji. Alasannya selalu menunggu pembayaran dari penjualan aset gedung, ujar Imas. Ya seperti itulah adanya. Masalah bertambah rumit setelah Februari 2025 PT VSI mengumumkan telah mengalami proses akuisisi dan terjadi pergantian kepemilikan. Namun menurut Imas, perubahan pengendali perusahaan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab terhadap mantan pekerja. Ini kalau saya tidak salah bulan April-Mei itu ada pengumuman dijualnya aset-aset dari VSI ini, yang mana juga ini sempat kita upload, teman-teman, memperingatkan kepada mitra maupun karyawan bahwa ini waktunya mereka kemudian untuk menuntut. Dan memang tidak ada alasan seperti yang dikatakan dalam berita ini, bahwa tidak ada alasan bahwa kemudian karena sudah berganti kepemilikan, berganti kepengurusan atau apapun itu bisa menghilangkan tanggung jawab mereka terhadap karyawan-karyawan Pajtren ini. Kalau seperti itu ya gampang saja dong bikin perusahaan Indonesia ini, tinggal ganti nama, hilang tanggung jawab. Artinya tidak begitu, teman-teman. Mereka tetap bertanggung jawab menyelesaikan atau melunasi pesangon-pesangon yang belum dibayarkan ini, teman-teman. Berdasarkan aturan, maka sudah tepat ex-buruh VSI menuntut ke PT VSI. Manajemen baru tidak bisa lari dari tanggung jawab terhadap ex-buruh PT VSI, sekalipun antara manajemen lama dan manajemen baru punya perjanjian internal, tegasnya. Sebagai tindak lanjut, pada 24 Juli 2025 digelar pertemuan tripartit yang mempertemukan perwakilan ex-pegawai, pihak Disnaker Kota Bandung, dan manajemen baru PT VSI. Pertemuan tersebut terbatas pada penyampaian tuntutan dari pekerja. Hasil mediasi itu baru penyampaian tuntutan 2 pekan ke depan akan digelar mediasi lanjutan untuk mendengar tanggapan perusahaan. Kami harap ada respon positif terhadap hak pesangon yang belum dibayarkan, ujar Imas. Guna mendorong penyelesaian, tim kuasa hukum juga telah menyurati berbagai instansi terkait, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Harta Peninggalan BHP, Kemenkumham, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Majelis Ulama Indonesia MUI. Tujuannya agar mendapat pengawalan, perlindungan, dan perhatian. Kami meminta agar pihak yang berwenang menangguhkan izin aktivasi, izin operasi, maupun izin perpanjangan usaha PT VSI hingga hak-hak karyawan tersebut diselesaikan, tegas Imas. Hingga artikel ini diturunkan, pihak manajemen PT VSI belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para mantan pegawai maupun hasil mediasi yang telah berlangsung. Pemerintah daerah dan otoritas nasional kini diminta turut menindaklanjuti persoalan ini agar tidak berlarut dan memberi kepastian hukum bagi para pekerja. Betul. Jadi sudah seharusnya negara kemudian turun tangan, ikut dalam kemudian, karena ini masyarakat mereka juga, gitu, warga mereka juga, gitu, yang mana mereka harusnya mendapat perlindungan, gitu. Mereka harus mendapatkan hak-haknya dijamin untuk kemudian mereka ini sudah bekerja. Pesangon yang sudah seharusnya diberikan itu harusnya diberikan, teman. Dan ini satu dari sekian masalah Yusuf Mansur yang kemudian ini menyangkut masalah duit, utang piutang, investasi yang tidak jelas dan segala macam. Yang mana kami duga bahwa investasi ini sudah bodong sejak awal, teman. Ada banyak investasi yang saya bisa sebutkan satu persatu. Ada investasi batubara, Hotel City, lalu kemudian tabung tanah, Umroh Merdeka, ini program-program Pajtren ya. Lalu kemudian ada satu bisnis yang ini saya menduga kuat Yusuf Mansur dalang di belakangnya, yaitu perumahan Kaisa Alam Mansur, gitu. Selain dari namanya yang mencurigakan,
juga kedekatan Yusuf Mansur dengan Bapak Amanah gitu, yang mana saya tidak melihat Amanah ini sebagai orang yang bisa melakukan itu sendirian gitu. Sepertinya Bapak Amanah ini adalah sosok di lapangan gitu. Pasti ada orang di belakangnya, otak dan dalangnya gitu, yang kemudian bisa membuat ratusan orang, puluhan hingga ratusan orang ini itu sudah membayar sejumlah uang, tapi sampai detik ini tidak memiliki rumah. Artinya duit mereka itu kemana gitu. Jelas di sini ada otaknya yang mengatur itu semua gitu. Dan dugaan kuat saya di sana ada Yusuf Mansur. Entah dia sebagai otak, entah dia sebagai apapun itu. Yang jelas kemungkinan besar bagi saya ini ada Yusuf Mansur di sana. Mungkin dia menggunakan Bapak Amanah ini untuk kemudian mengecoh orang, sehingga seolah-olah Bapak Amanah yang dikejar. Padahal sebenarnya di belakangnya ada Yusuf Mansur. Saya melihat juga ada satu hal yang menarik, bahwa ketika kemudian korban-korban dari perumahan Kiai Salam Mansur ini mau memviralkan kasus itu, kasus perumahan bodong tersebut, Yusuf Mansur tiba-tiba muncul gitu, dan kemudian menjanjikan mengembalikan uang mereka gitu, asal tidak diviralkan. Ini kan aneh gitu, satu kejanggalan gitu. Kok bisa Yusuf Mansur tiba-tiba nongol gitu? Apakah memang dia ada namanya di situ ketika kemudian kasus ini diselidiki? Intinya itu satu dari berbagai kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur, di mana ini kemudian banyak membuat umat pusing, stres gitu, bingung gitu. Buktinya ini dalam berita yang diluncurkan ini gitu oleh pikiranrakyat.com ini, bahwa sampai ada mantan karyawan PTN tersebut yang akhirnya meninggal dunia, bahkan ada yang sampai cerai gitu. Dan cerita-cerita seperti ini itu sudah banyak kami dengar dari narasumber, teman-teman. Sudah banyak, hanya beberapa cerita memang tidak diupload di media sosial karena mereka off the record, mereka tidak mau direkam. Hanya ini kita berbicara setelah, biasanya ketika kami wawancara dengan narasumber, biasanya setelah wawancara itu mereka kemudian bercerita hal-hal yang mereka tidak ceritakan ketika mereka wawancara gitu. Misalnya ada yang sampai cerai, ada yang pada akhirnya meninggal, dan segala macam. Ada banyak kisah-kisah seperti ini. Inilah yang membuat kami itu prihatin gitu, dan berpikir, kalau bukan media yang kemudian terus-menerus secara kontinu mengangkat tentang Yusuf Mansur ini, siapa lagi yang mau mengawasi Yusuf Mansur ini? Sementara kita tahu di negeri kita ini no viral, no justice gitu. Ketika kasus-kasus Yusuf Mansur ini tenggelam, mungkin juga orang-orang akan berpaling, dan pada akhirnya seolah-olah kasus ini tidak pernah ada dan tenggelam begitu saja. Maka kemudian kami akan terus menyuarakan kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur. Orang ini harus mendapatkan keadilan. Sebelum dia mendapatkan keadilannya, keadilan akhirat, kita harus betul-betul memperjuangkan, membersamai para korban, berupaya membantu semaksimal mungkin para korban sampai kemudian mendapatkan haknya. Minimal hari ini Yusuf Mansur sudah sulit untuk bergerak. Minimal hari ini Yusuf Mansur sudah berpikir 2 kali, berpikir 7 kali kalau mau mengadakan lagi sedekah-sedekah yang tidak jelas nanti peruntukannya untuk apa, teman-teman. Bahkan kemarin dari konten Pak Darus Arif, saya melihat bahwa ternyata Yusuf Mansur ini sudah mulai menggandeng pihak ketiga gitu, yaitu para artis, untuk kemudian menarik sedekah dari umat gitu. Bahkan di situ tidak menggunakan embel-embel Darul Quran atau segala macam di situ, tapi menggunakan Darul Tarmizi. Jadi bukan kami melarang teman-teman untuk bersedekah, tidak. Tapi sebelum teman-teman kemudian bersedekah, sebaiknya ditelusuri dulu kepada siapa Anda bersedekah, diperuntukkan untuk apa, kredibilitasnya terjamin apa tidak gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi uang Anda, harta Anda itu tidak lari ke tempat yang sia-sia, tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak semestinya gitu, untuk hal-hal yang tidak tepat, teman-teman. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa sudah seharusnya, sudah sepatutnya negara ikut campur, turun tangan dalam mengatasi kasus-kasus seperti misalnya kasus Paitren ini. Sampai kapan mereka ex-karyawan Paitren ini mau berjuang menuntut haknya gitu, diberikan gitu. Sementara Yusuf Mansur seperti yang kita ketahui sendiri itu sebenarnya punya uang, teman-teman. Seharusnya dia bisa menghandle ini gitu. Saya tidak tahu seperti apa sistemnya di dalam. Yang jelas Yusuf Mansur ini orang yang dulu dikenal sebagai owner dan pemilik, orang yang mendirikan Paitren, orang yang terlalu banyak mengajak orang dalam video-videonya untuk kemudian masuk dan bergabung di Paitren. Sudah seharusnya hari ini dia bertanggung jawab gitu, menyelesaikan hak-hak para korban, menyelesaikan hak-hak dari mantan karyawan Paitren yang dulu bekerja jelas-jelas sepengetahuan saya, karena mereka melihat sosok Yusuf Mansur di sana gitu. Jadi sekali lagi sudah seharusnya Yusuf Mansur bertanggung jawab. Dan perlu teman-teman ketahui, Yusuf Mansur itu bukan tidak punya uang gitu. Dia hanya pelit, teman-teman. Dia punya omset di warung Stick and Chick. Sepanjang yang saya tahu, Yusuf Mansur ini, dan saya ulang-ulang, Yusuf Mansur pernah mengatakan dia bergabung di warung Stick and Chick, ikut mengelola warung Stick and Chick. Dan di situ yang paling saya ingat, Yusuf Mansur mengatakan bahwa omset dari warung Stick and Chick itu dia pergunakan untuk kepentingan dakwah.
untuk membiayai pesantren dan operasional segala macam, menggaji para ustadz dan segala macam. Bukankah ini juga salah satu kewajiban dari Yusuf Mansur gitu? Kenapa tidak dilunasi pesangon dari para karyawan ex karyawan Paitren ini gitu? Kemana Anda? Kok bungkam dan diam begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal mereka menangis menuntut haknya agar segera diberikan, teman-teman. Cukup sekian untuk kali ini. Saya Rizal Walid. See you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paitren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paitren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paitren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.